Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Sugno Arif dari Forum News Network. Masih tetap bingung. Apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini? Sudahlah, kalau Anda masih tetap bingung juga, pokoknya Anda nggak merasa sedih, Anda nggak perlu merasa sedih, karena bukan Anda sendirian. Banyak orang yang juga bingung dan banyak orang yang diprank oleh Mahkamah Konstitusi itu. Tapi setelah hilang bingungnya, nanti 1-2 hari ini hilang, Anda mungkin akan saya kira sebagian malah sudah mulai tidak bingung, tapi marah gitu ya. Nah, untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana kira-kira prediksinya seperti apa, saya ajak Anda untuk berbincang dengan seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nampaknya Bung Heru marah ini ya. Juga, ya, bisa ketawa. Tapi Anda termasuk ya kelompok yang mana ini Anda? Anda yang Anda bingung, awal-awalnya bingung, kemudian setelah paham Anda jadi jengkel, marah gitu, atau buat Anda nggak mengagetkan karena ya memang sudah sejak awal Anda bisa memprediksi situasinya seperti ini. Saya sudah memprediksi, Bung, kemudian juga tidak kaget ya ketika banyak gambar-gambar di medsos dan segala macam. MK, Mahkamah Konstitusi diubah namanya jadi Mahkamah Keluarga. Dan pagi ini beredar lagu Paman Datang, Bung Hersu ya. Tahu kan ya? Lagunya Sherina ya, waktu masih kecil dulu ya dia kalau nggak salah Ya, ya. semua lagu zaman kita TK, SD. Oke. Kira-kira bunyinya gini ya. Ya, Sherina atau Tasya ya, Tasya Kamila, saya lupa itu lah. Pokoknya lagu anak-anak itu ya. Ya. Jadi ada lagunya kan, kemarin Paman datang, Ya. Pamanku dari MK, dibawakannya keputusan sidang yang membawaku ikut pilpres ya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ya, saya Aduh. senang bangsa Indonesia ini tengah itu, kalau kita itu masih bisa menertawakan diri sendiri, berarti sebenarnya kesehatan jiwa kita masih terjaga. Itu yang saya kira Amin. itu kabar baiknya di situ, Bung Ginting. Ya. Iya. Coba mari kita lihat foto ini ya. Iya. Foto ini, nah ini Gibran dikelilingi oleh ketua-ketua umum partai. Ini momennya waktu di GBK ya, di Arena Indonesia ya. Dia hadir dalam deklarasi Projo. Terus ada yang memberi narasi, kira-kira nanti seperti inilah posisi Indonesia itu. Kan mereka ini kan jadi menteri-menterinya dan Gibran jadi wakil presidennya gitu ya, Bung Ginting ya. Ini kalau dia jadi saya langsung ingat, Bung, bagaimana keluarga Kim Jong Il kemudian menurunkan kekuasaannya kepada Kim Jong Un yang usianya masih 30-an. Ini muncul gitu. Jadi loh, Indonesia punya Kim Jong Un model baru begitu kan. Ini jauh banget sebenarnya ini sebenarnya kritik keras kepada Republik Indonesia yang katanya sudah berubah sejak 25 tahun lalu melalui reformasi. Jadi Bung Hersu, keputusan MK ini jelas-jelas menimbulkan instabilitas politik nasional dan itu akan berlangsung lama, Bung Hersu, karena permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang penetapan usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah ini jelas berpotensi menimbulkan instabilitas politik dalam pelaksanaan pemilu ini, bahkan juga ini menimbulkan bisa membahayakan persatuan nasional, Bung Hersu. Gelombang protes saya kira akan terjadi dalam waktu yang cukup panjang karena ini keputusan kontroversi di mana Mahkamah Konstitusi ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena undang-undang pemilu itu sebenarnya masalah politik, domain politik yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Jadi keputusan MK ini membuat kegaduhan politik, Bung Hersu. Ya, bukannya bagus nih, Bung Ginting.
Ya. Bukannya ini bagus kalau buat Pak Jokowi. Kalau kemudian situasi kacau seperti yang terjadi kemarin di Makassar, udah mulai bakar-bakar dan itu meluas, kan berarti bisa diberlakukan situasi kondisi negara dalam keadaan darurat dan kemudian pemerintahan bisa diperpanjang, kan begitu dong, bisa dari sisi Pak Jokowinya. Bisa juga kemudian ada tuntutan, Bung Hersu. Tuntutannya adalah pembubaran Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Bahkan bisa pemakzulan presiden. Oh, Ini oke, kan bisa berbahaya sebaliknya gitu sekali. ya. Ya, Ya. jadi bisa adu cepat antara pemakzulan presiden kemudian juga melawan dekret presiden. Ya, Karena ya, ya, kalau ya, ya. kemudian Ya, kalau kita nyimak pernyataan dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, itu kan dia sendiri saja bingung gitu, apalagi rakyat, dan betapa busuknya praktek pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi itu ya. ya, makanya menurut saya bukan tidak mungkin gelombang massa menuntut pembubaran Mahkamah Konstitusi ini akan terjadi karena Hmm. nyaris tidak ada bedanya. Mahkamah Konstitusi ini kan lahir di era reformasi yang tidak ada di era demokrasi terpimpin Soekarno dan juga Orde Baru Soeharto. Jadi ini dianggap menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menuju otoritarianisme rejim ini. Ini membahayakan sekali buat kehidupan demokrasi di Indonesia, Bung Heru. Ya, 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 Jadi ya. ya, Indonesia bisa, ini seperti kita ke titik nol era reformasi, bahkan menjadi titik nadir menuju otoritarianisme gitu, Bung Hersu. Ya, oke. Ya, ya. Jadi, Ya, ya ya. ini karena campur tangan kekuasaan ini tidak bisa dinafikan, Bung Hersu. Jadi eh, konflik kepentingan politiknya sangat tinggi karena menyangkut nama besar keluarga Presiden Jokowi untuk bisa meloloskan putranya untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024 karena amar putusannya kan untuk 2024 ya. Jadi publik juga sudah dapat membaca dengan kasat mata keputusan ini ditujukan untuk memuluskan Gibran supaya bisa mendapatkan tiket mendaftar Pilpres dalam 2 hari 3 hari ini, Bung Hersu, 2 hari ini gitu ya. Jadi sangat disayangkan di akhir masa jabatannya Jokowi bisa dikenang sebagai presiden yang buruk karena melakukan politik dinasti. Kita tahu ada trio keluarganya, Gibran, Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, serta menantunya Bobi Nasution ini masuk ke tampuk kekuasaan dengan cara instan mengabaikan etika politik, rekrutmen politik, juga meritokrasi politik sudah dijebol. Dulu sebenarnya banyak analis politik, analis hukum tata negara dan lain-lain mengingatkan ketika Gibran dan Bobi Nasution masuk untuk bisa mengikuti kontestasi pemilihan wali kota di Solo maupun di Medan, itu kan betapa banyaknya kader-kader PDIP yang membangun partainya puluhan tahun dengan jiwa raga bahkan juga harta, tapi kemudian akhirnya hangus tidak bisa tampil karena lobi politik Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi PDIP juga mempunyai andil saham yang besar sehingga sekarang orang tergagap-gagap, loh kok Gibran bisa seperti ini. Ya, ya, ya. PDIP juga saya kira juga tidak memperhitungkan bahwa dampaknya akan seperti ini. Jadi kontradiksi ini akan menimbulkan kontraksi politik yang sangat kuat antara Jokowi dengan PDIP, Bung Hersu. Ya, ya, ya. Saya ingat betul itu ketika Gibran mau maju sebagai calon wali kota Solo itu kan pada waktu itu sebenarnya Solo DPC PDIP Solo kan sudah memutuskan Purnomo ya, Pak Purnomo yang akan maju jadi, dan kemudian Pak Purnomo dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi. Rupanya Pak Jokowi sudah bertemu dengan Ibu Megawati dan diberitahu bahwa
dia yang akan dapat mandat dari PDIP itu adalah Gibran. Sementara Pak Purnomo pada waktu itu kan ditawari jabatan gitu oleh Pak Jokowi dan dia menolak. Saya nggak tahu di mana posisinya Pak Purnomo itu sekarang gitu. Dan Nah, dia itu dia. kalau lihat situasi sekarang dia hanya senyum-senyum saja itu. Ya, ya. Kita bedah aja, Bung. Bagaimana ini betul-betul pertarungan politik di dalam Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan kemarin. Kita lihat misalnya Anwar Usman setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Ya, Kemudian Hakim Guntur Hamzah itu ya. setuju juga semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Lalu ada Manahan Sitompul, setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Nah, ini 3 orang ini sama ini, Bung, ya, keputusannya. Tapi ada keputusan lain, misalnya Eni Nurbaningsih setuju gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Jadi gubernur dia, Bung, bukan Ya, kepala daerah. Ya oke. kan? Iya, setuju gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Ini sama dengan Daniel Yusmik, setuju gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Nah, bagaimana dengan Wahidudin Adams? Menolak. Saldi Isra juga menolak. Kemudian pernyataan Saldi Isra adalah saya sangat cemas gitu ya. MK justru terjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik praktis yang pada akhirnya meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga pernyataan Arief Hidayat menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima karena penggugat telah mencabut gugatan dan belakangan dibatalkan. Ya. Kemudian Arief menyatakan pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Kemudian Suhartoyo juga menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima. Nah, kalau kita lihat formasi ini, Bung Hersu, berdasarkan amar putusan, redaksinya adalah ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, mari kita cermati, Bung Hersu. Secara detail, keputusan itu terdapat persoalan yang mendasar. Ya. Persoalannya adalah amar putusan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, terhadap amar putusan ini ada 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan menyatakan menolak permohonan tersebut, terdiri dari Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Selain itu, terdapat 2 hakim yang putusannya memiliki concurring opinion atau alasan berbeda, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Sehingga kalau kita lihat formasinya, pendapat 2 hakim konstitusi yang terakhir itu sejatinya kedua hakim itu juga menyampaikan dissenting opinion, sebab kedua hakim itu memiliki pendapat berbeda soal amar putusan. Sehingga kalau kita lihat lagi pernyataan hakim konstitusi Eni Nurbaningsih itu, amar putusannya berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada DPR dan pemerintah. Jadi katanya gubernur bukan kepala daerah. Begitu juga dengan Daniel Yusak, amar putusannya Daniel seharusnya dia Yusmik. bilang, Yusmik ya, Daniel Yusmik, berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Tingkat provinsi, bukan kemudian wali kota atau bupati. Jadi sejatinya
hanya ada 3 orang hakim konstitusi yang setuju dengan amar keputusan melawan 6 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan amar putusan. Karena itu menurut saya putusan MK ini tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan menolak pemohon gitu. Ini aneh gitu menurut saya. Kalaupun dipaksakan 5 orang hakim mengabulkan permohonan, maka titik temu di antara 5 orang hakim itu adalah berusia paling rendah 40 tahun, sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, gubernur. Jadi keputusan MK ini menurut saya tidak dapat dimaknai bahwa berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagai bupati wali kota. Inilah yang problematik yang seharusnya tidak diberlakukan karena mengandung kekeliruan dan keabsahan. Ini yang kemudian kita tunggu, Bung Hersu, bagaimana KPU memaknai keputusannya, keputusan MK ini. Jangan sampai kemudian persoalan hukum ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi KPU harus lebih hati-hati mencermati kepastian hukum dan mempelajari keputusan ini, Bung Hersu. Ya, tetapi ini kan ketika Anda berpikir dalam situasi yang normal, ketika orang berpikir dengan akal sehat, kan Anda tahu bahwa ini bagian dari orkestrasi semua, termasuk KPU kan Jadi juga maksud bagian dari, Anda, ini ya. bukan akal sehat, akal bulus ya, Bung ya? Maksudnya begitu ya? Ya, ya kan bagian orkestrasi semua kan ini sekarang. Jadi Iya. saya kok bilang itu impossible gitu ada KPU sampai seperti yang Anda harapkan seperti itu, karena memang sejak awal ini sudah didesain untuk seperti ini begitu loh. Yang justru saya heran itu adalah bagaimana mungkin elit politik kita, saya yang katanya pintar-pintar begitu, tiba-tiba juga jadi dungu gitu kalau dalam bahasa Bung Rocky. Hmm. Iya. Memang ini terbuka ya, akhirnya dengan keputusan kontroversi ini membuka celah juga termasuk kepada MPR untuk kemudian mempelajari keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena ini yang menjadi masalah adalah keputusan diambil menjelang pendaftaran Pilpres, Bung Hersu ya. Ya. Jadi sehingga publik terkecoh bahwa Gibran ini terbuka peluangnya untuk menjadi cawapres atau bahkan capres, Bung Hersu. Apakah kemudian orang berpikir Gibran ini akan menjadi cawapres, jangan-jangan bahkan menjadi capres, Bung Hersu? Iya. Secara keputusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan dia jadi capres gitu ya. Memungkinkan. Nah, jadi kita lihat bahwa skenario orkestrasi politik yang dipimpin aktor politik paling mutakhir di Indonesia ini menjadi kelihatan sekali ada kerakusan yang dibangun untuk kemudian memformalkan dinasti politik. Ini berbahaya sekali, Bung Hersu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian sudah pasti bahwa Gibran akan berpasangan dengan Prabowo? Belum tentu juga, Bung Hersu. Karena kita lihat sebenarnya, ini sebenarnya etika politik dan meritokrasi politik ini berlaku nggak sih di Indonesia? Ya. Apakah politik Indonesia mengenal etika dan meritokrasi? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Katakanlah misalnya Koalisi Indonesia Maju akan mengajukan Prabowo Gibran. Lalu kita tahu Gibran mewakili partai mana? Karena PDIP menyatakan akan memanggil Gibran karena dia kader PDIP, dan apakah kemudian PDIP mengizinkan atau tidak mengizinkan? Jika tidak mengizinkan, kemudian Gibran posisinya di mana? Kita tahu hari ini, Bung Hersu, dari sepanjang subuh, Gibran katanya isunya
akan masuk dengan bendera Partai Golkar, Bung Hersu. Betul, betul. Dan sudah ada tawaran juga dari Partai Golkar. Saya baca statement dari Ya, pengurus Partai Golkar. Ya. ini kan sama dengan kemarin, apabila misalnya pilihannya Khofifah, maka Khofifah juga akan dilamar menjadi wakil ketua umum Partai Golkar seperti juga Gibran saat ini. Nah, apakah kemudian kalau itu terjadi, pasangan Prabowo juga dengan Gibran ini akan menang? Siapa yang bisa jamin, Bung Hersu? Kan? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, persoalannya adalah apakah KPU akan mendukung pasangan itu dalam pengertian mau atau bersikap tidak adil, kemudian termasuk penguasa dengan segala perangkat instrumen politiknya, dari pertahanan keamanan, dari sisi hukum, dan ini kita kemudian dihadapkan pada logika akal sehat kita. Ya, 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 ya. Apakah ini akal sehat atau akal bulus kalau ini yang Ya. kemudian Oke. digelontorkan begitu, Bung Hersu? Ya. Tapi saran saya begini ya, Ya. jangan Anda terus menggunakan akal sehat. Kalau untuk memahami politik Pak Jokowi itu, menurut saya nanti analisis Anda salah kalau Anda menggunakan akal sehat. Karena kan sudah terbukti kalau Pak Jokowi itu sen kiri dia akan belok kanan. Jadi kan sebenarnya itu sudah jadi pemahaman publik. Jadi kalau Anda masih, saya khawatir kalau Anda teruskan dengan menggunakan analisis akal sehat, Anda akan salah kesimpulan Anda nanti. Dan harapan iya. Anda ada harapan kosong nantinya. Jadi kita ingat, Bung, bagaimana kita di belakang kalau berkendaraan, di depannya adalah bajai. Kita Ya. nggak pernah tahu dia akan belok kiri atau belok kanan. Atau Yang berhenti tahu ada mendadak. cuma sopir bajai. Hanya Ya. itu ya kelihatannya, Bung, ya. Iya, iya. Atau Karena berhenti mendadak pun kita nggak tahu. Gitu nah kan. itu dia. Hmm. Gitu. Ya, Nah, ya. kalau untuk menghadapi seperti ini, berarti kita harus menghadapi konsekuensi yang akan terjadi. Ya, Misalnya gini, Bung Hersu, ya, bukankah keputusan MK ini juga akan bisa menimbulkan chaos gitu, menimbulkan kerusuhan, apa istilahnya Jawa goro-goro ya, Bung Hersu, ya? ya, ontran-ontran. Goro-goro. Ya, Ontran-ontran. iya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya lagi, apakah Pilpres 2024 ini akan terjadi kalau kemudian Ya, terjadi potensi instabilitas nasional? Bisa terjadi seperti itu kan? ya. Tapi apapun dengan situasi sekarang ini yang menang tetap Pak Jokowi, Bung Ginting. Ya, kalau Gimana? yang menang akan tetap Pak Jokowi. Kalau apapun skenario yang Anda sebut tadi, kalau terjadi goro-goro, kan itu jadi pemerintah punya kewenangan untuk memperlakukan situasi darurat, dan itu bisa aja perpanjangan masa jabatan terjadi. Kalau toh itu tidak terjadi goro-goro, ya berarti Gibran akan mulus bersama dengan Pak Prabowo. Dan bayangkan Anda begini nanti skenario-nya ya, kalau Pak Gibran yang jadi wakil presidennya Pak Prabowo, kemudian PSI itu masuk ke parlemen dengan suara yang cukup signifikan, Kaisang akan menjadi wakil ketua DPR, begitu, dan Bobi nanti akan diusung katakan oleh Gerindra, gitu ya, keluar dari PDIP juga, karena mau nggak mau dia harus keluar dari PDIP, dan dia maju menjadi gubernur di Sumatera Utara. Saya kira itu yang mesti, yang saya mohon Anda membayangkannya seperti itu, jangan pakai akal sehat Anda. Oh, gitu. Oke, kalau kayak gitu, mari kita membayangkan peristiwa 2019 Arab Spring, Bung Hersu. Oke. Jadi Ben Ali dari Tunisia tumbang, kemudian itu menjalar ke Mesir. Mesir itu Presiden Jenderal Husni Mubarak sudah mempersiapkan Gamal Mubarak itu. Ya. Hanya 2 bulan menjelang pemilu, Bung Hersu. Ya, betul. Semua rakyat menduga bahwa penggantinya adalah Gamal Mubarak. Tapi ternyata ada demo besar-besaran di Mesir selama 18 minggu, maka kemudian tumbang Presiden Husni Mubarak, dan Husni Mubarak serta Gamal Mubarak dijebloskan ke penjara. Apakah kita ingin kejadian seperti itu terjadi di Indonesia, Bung Hersu? Oke. Nah, ini berbahaya. Artinya orang boleh berskenario, tapi juga Tuhan punya skenario kalau kemudian sudah melampaui batas-batas kelaziman, batas-batas akal sehat yang seperti Anda kemukakan, Bung Hersu.
Taruhlah misalnya eh, bagaimana kalau kemudian pemilu dibatalkan? Kita tahu, Bung Hersu ada pengalaman ketika Presiden Soeharto pemilu 1997 diulang melalui pemilu 1999. Ini juga sangat mungkin karena rakyat bisa kemudian menuntut diadakannya pilpres ulang. Mungkin nggak, Bung Hersu? Ya, semuanya mungkin. Tapi mari gini, Mungkin. ya, oke, itu kemungkinan seperti apa yang terjadi di Mesir sangat mungkin juga gitu ya. Dan kemudian, tapi mari kita bayangkan yang linear dulu ya. Saya Ya. membayangkan katakanlah Pak Prabowo, meskipun kita masih terus mengimbau gitu, karena menurut saya apa ya, apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo gitu kalau dia kemudian berpasangan dengan Gibran. Padahal kan Pak Prabowo selalu narasinya ingin membuat bangsa Indonesia jaya di mata dunia dan sebagainya. Tapi dengan partner seperti itu kan kita bisa membayangkan seperti apa. Mohon maaf, bukan kita mau merendahkan Gibran, tapi realitasnya dia ini kan baru jadi wali kota dan belum satu periode. Sebelumnya tidak punya pengalaman politik apapun. Katakanlah misalnya dulu, Anda kan sering, kita tentu pasti ingat ketika ke Agus Harimurti Yudhoyono mau mencalonkan diri ngotot menjadi calon wakil presiden, kan banyak orang yang sinis karena nganggap dia itu mayor, masih berpangkat mayor, kan begitu ya, tidak punya pengalaman di pemerintahan. Padahal kalau kita lihat dari sisi pendidikan kan ini anak yang sangat cerdas. Ya. itu sejak Taruna Nusantara, Akmil dan sebagainya dia terlalu terbaik. Kampus-kampusnya kemudian di luar negeri juga terbaik. Tapi orang pun juga tetap mempersoalkan. Bayangkan dengan Gibran yang saya tidak tahu kampusnya di Singapura kampus apa begitu, tapi saya kira mungkin bukan kampus top di Singapura, tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Kan kalau di Singapura kita kenal ada Nanyang University atau NUS, National University of Singapore atau apa gitu. Saya nggak tahu apakah Gibran salah satu kampus itu atau ada kampus lain yang top. Nah, dari situ saja kan orang bisa membandingkan juga gitu. Nah, tiba-tiba dia nanti harus sebagai wakil presiden dia membawahi Menhan juga mengkoordinasikan ke Panglima TNI, ke Kapolri dan sebagainya, dia jadi atasan mereka. Itu Anda bisa bayangkan gitu. Sudah dibayangkan, Bung. Bahkan begini, Bung Hersu, gini ya, kalau kita lihat dari sisi usia, Prabowo saat ini berusia 72 tahun. Pada Ya, Oktober hari di ini ya, tanggal 17 kemarin, ulang 17 hari ini, nanti, ya, hari hari ini ya, ini kan. ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun Pak Prabowo ya. Hmm. Kemudian berarti kalau dia menang dalam Pilpres, kita belum tahu ya keputusan. Andai menang, maka usianya 73 tahun depan. Hmm. Ini usia yang jauh lebih tua daripada Donald Trump, Presiden Amerika. Hampir setara dengan Joe Biden. Nah, Joe Biden ini sekarang pun mendapat julukan Presiden Sleepy. Jadi presiden yang suka tidur dan sedang acara kemudian jalan sendiri, lupa juga kalau ya, dia dan dia juga slip of membawa tongue juga istrinya. ya, slip juga karena sering omongannya juga sering salah. Nah, kalau kita jujur melihat kondisi Prabowo yang sekarang berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu, Bung Hersu. Bahkan kita tahu kemudian beberapa kali dikabarkan mengalami stroke dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Kemudian bicara ini, Bung, seharusnya kan wakil presiden itu kemampuannya setara dengan presiden. Kenapa? Karena bisa saja presiden mangkat. Kita tidak mendoakan ya, tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Usia 73 tahun. Kalau kemudian terjadi apa-apa dengan Prabowo, maka Indonesia akan dipimpin oleh Gibran yang minim pengetahuan, minim prestasi. Ya, makanya seperti saya bilang, loh ini kita dihadapkan pada Kim Jong-un model Indonesia. Berbahaya sekali, Bung Hersu, kalau ini sampai terjadi. Kemudian menjadi pertanyaan juga apakah kemudian Prabowo tidak membaca kemungkinan-kemungkinan itu di tengah jalan diganti oleh Gibran wakil presiden menjadi presiden. Saya kira juga mungkin ada hitung-hitungan dari Prabowo, tapi publik membacanya Prabowo tidak begitu peduli, yang penting dia menang Pilpres.
setelah 4 kali mengalami kegagalan dalam Pilpres. Satunya lagi Bung Hersu yang di awal saya kemukakan, kontraksi politik antara Jokowi, keluarga Jokowi dengan PDIP ini akan luar biasa menjadi konflik politik yang sangat keras. Ya, Bukan ya. tidak mungkin kalau kemudian PDIP akan menarik seluruh menterinya, Bung. Kita tahu PDIP sesungguhnya sudah menarik ini Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto kan sudah mundur Bung Hersu karena masuk dalam tim pemenangan Ganjar. Bukan tidak mungkin yang lain ditarik. Inilah yang seperti saya bilang akan menimbulkan instabilitas politik nasional yang memperkeruh suasana demokrasi di Indonesia. Dan ini gejala ini akan kita lihat nanti pergantian pimpinan TNI Polri juga untuk mendukung apa yang diinginkan Presiden Jokowi. Ini berbahaya sekali kalau apalagi pemanggilan Gibran oleh PDIP, apakah kemudian Megawati berani memecat Presiden Jokowi dan Gibran setelah kemarin hanya semacam unek-unek saja? Apakah hanya sekedar unek-unek saja untuk keputusan sekarang? Saya kira sangat mungkin terjadi keputusan memecat keluarga Jokowi dari Partai Banteng Moncong Putih ini, Bung Hersu. Ini suasana ini sangat mencekam menurut saya, Bung Hersu. Ini tidak main-main persoalannya. Ada harga diri Megawati. Kita tahu Megawati itu kalah dalam Pilpres itu sudah biasa dan 3 kali kekalahan. Pertama melawan Gus Dur di MPR, kedua kali lawan SBY melalui pemilihan presiden secara langsung. Bagi dia nggak apa-apa, yang penting marwahnya. Antara lain berani bersikap menjadi oposisi. Nah, dengan cara begini partainya diobok-obok begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi. Saya kira Mega akan melakukan tindakan keras. Kita tunggu saja, Bung, keputusan dalam beberapa hari terakhir ini. Ya, saya memang membayangkan begini ya, dengan Pak SBY saja yang dianggap mengkhianati, walaupun sebenarnya oke lah itu debatable ya soal mengkhianati atau tidak, itu saja sampai sekarang itu belum pulih hubungan itu ya, dan kayaknya mungkin nggak akan pulih gitu ya, apalagi dengan Jokowi yang itu jauh lebih parah karena ini kan orang yang dibesarkan sejak dari Solo gitu sampai ke Jakarta dan jadi presiden 2 periode. Saya kira pasti akan lebih parah dari itu. Tapi saya kemarin melihat Ibu Megawati menyampaikan sambutan dalam sebuah acara, kelihatannya Ibu Megawati sangat mampu mengendalikan emosinya dan sama sekali tidak mengucapkan apa-apa, hanya nyindir-nyindir saja gitu ya. Itu di panggung depan, Bung Hersu. Panggung depan ya. Panggung depan, tapi panggung politik belakang apa yang bergejolak dalam hatinya, apa yang terjadi kan kita lihat juga. Bagaimana Gibran tidak hadir kemarin ketika Megawati ada di Solo. Apakah ini bukan tidak bentuk Solo, semacam... Ibu Megawati tidak Solo, tapi virtual. Ibu Megawati menyampaikan sambutan ketika kantor DPC ya, peresmian ya. Iya. Ibu Megawati tidak hadir di Solo, tapi Ibu Megawati yang meresmikan, gitu. Iya, betul. Ini kan menjadi menarik bahwa, loh kok teman-teman PDIP sendiri mengatakan, loh kok anak ingusan ini sekarang sudah jumawa gitu kan? Berbahaya. Apa yang dikemukakan oleh politikus senior PDIP, Pandan Nababan, anak ingusan ini sekarang sudah berani menjawab kan begitu, Bung Hersu. Ini sudah kelihatan betapa tidak bisa ditutupinya konflik antara PDIP dengan keluarga Jokowi, sudah tidak bisa ditutupi lagi, Bu. Komunikasi politik yang dibangun sudah dalam tanda petik sudah rusak. Komunikasi interpersonalnya tidak terjadi gitu. Bahkan kemudian ini kan bisa saja, Bung, Jokowi mengutus Kaisang untuk bertemu Megawati dalam pengertian sama-sama ketua umum. Ini yang membuat saya kira PDIP akan marah sekali dengan komposisi yang terjadi di luar perkiraan mereka, begitu, Bung. Oke, ini dari sisi Megawati. Sekarang dari sisi koalisi
Indonesia Maju ya. Saya ingin menyoroti nggak usah Golkar karena Golkar mungkin tadi seperti Anda sebut dia bisa pertimbangannya pragmatis. Oke, Ya, dukung Kaisang, dukung Gibran, tapi dengan syarat dia jadi kader Golkar. Jadi dia dapat juga lah begitu ya. ya. Bagaimana dengan posisi Pak Prabowo tadi yang Anda sebut tadi ya sebagai seorang jenderal senior yang dia tahu hierarki di kemiliteran dan biasanya orang untuk mencapai jenjang tertentu itu harus melalui merit sistemnya, tour of duty-nya juga yang panjang. Yang juga yang saya pikirkan itu bagaimana posisi Pak SBY dan AHY yang dia bela-belain keluar dari koalisi perubahan gitu, kemudian tiba-tiba dia gabung di sini sudah oke, dia telan dulu soal bahwa ini akan bagian koalisi yang melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, tapi tiba-tiba dia harus mendukung juga putra Pak Jokowi menjadi calon wakil presidennya. Ya, saya kira salah satu pesannya adalah para jenderal-jenderal yang pernah terjun dalam politik, termasuk Jenderal Purnawirawan Muldoko, silahkan belajar pada Kaisang bagaimana caranya bisa memimpin, menjadi ketua umum partai tanpa berlama-lama, cukup 2 hari aja. Muldoko kan melalui cara kudeta dan segala macam tidak berhasil. Sama dengan Jokowi ingin menunjukkan bahwa keluarganya lebih daripada presiden-presiden sebelumnya. Misalnya Megawati menjadi wakil presiden dalam usia 50-an, begitu ya, hampir 50 ya, sekitar itu ya. Tapi kemudian Gibran kemungkinannya bisa seperti itu. Artinya Presiden Jokowi cenderung ini Bung, cenderung menjadi megalomania politik. Jadi merasa lebih daripada Soekarno, lebih daripada Soeharto, dan juga lebih dari termasuk SBY. Ini berbahaya. Jadi kita akan melihat apabila partai-partai misalnya menolak Gibran, misalnya Bung, menolak Gibran, apa tidak mungkin Jokowi sendiri yang akan tampil menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto? Sangat mungkin Bung Hersu, karena konstitusi tidak melarang. Yang melarang adalah presiden 3 periode, wakil presiden 3 periode, dan ini kan bukan. Jadi presiden kemudian turun menjadi wakil presiden seperti Putin, karena ada relasi kuasa di sini, di mana ada kontrak politik antara Jokowi dengan Prabowo, dan ini sangat mungkin terjadi. Kita lihat saja nanti siapa yang didaftarkan. Jadi sangat mungkin juga Prabowo akan mendapatkan pasangan Jokowi. Tidak ada larangan itu. Kalau kemudian Jokowi mau, apakah kemudian partai-partai lain berani menolak? Saya kira tidak juga. Lebih sepakat Jokowi menjadi wakil presidennya Prabowo daripada Gibran, karena itu tadi Bung Hersu. Loh, apa enggak SBY merasa dilecehkan seperti itu? Nah, kalau Jokowi kan tidak merasa dilecehkan. Jadi seni segala kemungkinan bisa terjadi dalam Pilpres kali ini. Begitu Bung Hersu. Oke, saya kira memang lebih baik kita banyak tertawa kan daripada kita bingung-bingung dan marah-marah begitu ya. Ini memang negara Iya, kita. jadi begitulah, segala kemungkinan bisa terjadi. Sama ketika dulu kita mengingatkan kepada PDIP, jangan lupa Jokowi itu bukan kader asli, tapi dia Ya, ya, membutuhkan perahu partai untuk bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. ya, Nah, ya, karena ya. kemudian yang kuat di Jawa Tengah itu adalah PDIP, maka berlayar dengan perahu PDIP. Sekarang kalau kemudian PDIP ditelikung, kita juga lihat bahwa Prabowo juga ditelikung beberapa kali oleh Jokowi, dan sekarang saatnya barangkali dalam tanda petik Jokowi membalas budi baik Prabowo. Inilah Oke. makanya kecenderungan relawan-relawan politik yang besar, termasuk misalnya Projo dan Joman, lebih cenderung mendukung Prabowo dan sudah deklarasi. Jadi saya kira kartu semuanya sudah dikeluarkan, Bu. Sampai tinggal menunggu tanggal 19 Oktober, 2 hari lagi. Siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Begitu, Ya. Bung Hers.
Oke, tapi ngomong-ngomong tadi itu yang kita bicarakan semua itu di Indonesia itu ya, Bung Ginting ya. Saya tidak membayangkan bahwa itu terjadi di Indonesia loh itu. Anda ini pura-pura Oke, nggak apa-apa. pura-pura dalam perahu nih, pura-pura tidak tahu, Bung Oke, Hersud. jadi tadi kita ngomongin soal Indonesia ya. Baik, baik. Kita mesti menghadapi sebuah realitas, ternyata kita hidup di dunia, di Indonesia, di negara Indonesia dalam situasi yang sebenarnya dalam mimpi yang paling liar pun tidak pernah kita bayangkan, dan itu harus kita hadapi hari ini ya. Gitu ya Bung Ginting ya. Oke. Siap, Bung. Baik, terima kasih Bung Ginting. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.